Shalom adik-adik, apa kabarnya? Saya harap adik-adik yang ada di rumah sehat-sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami mau mendengarkan cerita. Tuhan memberkati kami, Tuhan kuduskan kami sehingga kami boleh layak menerima berkat daripada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, tema renungan kita bicara tentang menjadi pelaku firman Tuhan. Bahwa kita semua ini diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita diciptakan oleh Tuhan, berarti hidup kita harus menyenangkan siapa? Tuhan kita sebagai sang pencipta. Bagaimanakah kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Ataukah dengan cara begini? Yang tiap hari hanya pekerjaannya nonton melulu. Dari bangun sampai mau tidur lagi hanya nonton saja. Mungkin nonton televisi atau nonton di gadget, nonton di YouTube dan lain-lain. Menonton tidak salah. Tapi yang salah hanyalah menonton sepanjang hari. Lupa pekerjaan sekolah, lupa membantu orang tua, bahkan semuanya jadi lupa, seperti mandi pun jadi lupa. Itu salah. Yang menyenangkan Tuhan itu bukan seperti ini. Ataukah seperti ini, yang setiap hari juga hanya pekerjaannya main dan bermain. Bermain juga tidak salah kalau adik-adik sudah selesai kerjaannya, sudah selesai mengerjakan PR, mengerjakan apa yang ditugaskan oleh mama papanya di rumah. Kalau sudah beres semua, baru boleh bermain. Tidak salah. Yang salah itu kalau juga sama seperti nonton tadi, dari pagi malam bermain saja. Jadinya fokusnya hanya pada mainan, seperti mungkin mainan di HP atau mainan yang lain-lain. Ataukah melakukan firman Tuhan seperti ini, menyenangkan hati Tuhan? Bukan seperti ini, yang suka marah-marah, yang suka bertengkar, suka ganggu temannya di sekolah, atau suka ganggu temannya di gereja, atau adik-adik di rumah punya adik, suka diganggu adiknya lagi bermain. Adik-adiknya suka lagi sedang belajar, adik-adik ganggu lagi. Atau kakaknya sedang belajar, adik-adik ganggu juga. Dan akhirnya menjadi berkelahi. Itu bukanlah menyenangkan Tuhan. Atau seperti ini menyenangkan Tuhan. Nih, yang suka melawan orang tua. Kalau disuruh sedikit, Chelsea kamu belajar. Gak mau aku belajar. Tadi pagi belajar, di sekolah belajar, masa malam lagi belajar? Gak mau. Atau juga kalau disuruh mamanya beli sesuatu ke warung, gak mau, aku gak mau. Aku terus disuruh yang lain. Atau disuruh nyuci piring, atau disuruh nyapu. Gak mau melawan orang tua. Itu bukan menyenangkan hati Tuhan. Bukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tapi dia melakukan apa yang dilakukan oleh si jahat. Iblis senang gak kalau adik-adik hanya bermain saja terus? Adik-adik hanya nonton terus. Adik-adik hanya suka berkelahi, berantem melawan orang tua. Iblis senang. Tapi Tuhan enggak senang. Itu bukan melakukan firman Tuhan. Jadi yang bagaimana melakukan firman Tuhan itu? Seperti ini. Suka baca Alkitab. Adik-adik kan pasti punya Alkitab di rumah. Baik Alkitab mamanya, Alkitab di HP, pasti semuanya punya. Jadi orang yang melakukan firman Tuhan ialah orang yang senang membaca Alkitab. Membaca Alkitab bukan waktu di gereja saja, waktu ibadah saja, tapi waktu adik-adik mau bangun tidur, baca satu ayat juga. Atau mau tidur, baca satu ayat atau satu pasal. Lah adik-adik waktu santai, aku baca Alkitab dulu. Boleh.
senang membaca Alkitab. Dan selanjutnya, ini suka berdoa. Orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang suka berdoa. Berdoanya bukan hanya doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam. Bukan hanya itu, tetapi di mana kita memberikan waktu untuk Tuhan berdoa. Mungkin waktu malam hari adik-adik berdoa untuk papa mamanya, adik-adik berdoa untuk teman-temannya. Mungkin teman-temannya sedang sakit, adik-adik di rumah bisa berdoa. Mungkin ada keluarga adik-adik yang juga sedang sakit, adik-adik juga berdoa. Dan hari ini juga kita sedang menghadapi masalah yang sama, yaitu COVID-19. Kita berdoa supaya COVID-19 ini Tuhan hentikan peredarannya, penyebaran COVID-19, supaya kita boleh beribadah lagi bersama-sama. Nah, Tuhan senang kepada orang-orang yang berdoa. Dan apalagi orang-orang yang suka datang ke gereja. Mungkin hari ini adik-adik nggak bisa datang ke gereja, tapi adik-adik boleh beribadah di rumah. Ibadah melalui live streaming, nonton di HP adik-adik, nonton. Bukan nonton, ibadah melalui live streaming. Bisa ikuti. Nah, Tuhan senang nggak kepada adik-adik yang beribadah? Tuhan senang kepada adik-adik yang suka beribadah. Dan juga apalagi? Adik-adik memuji Tuhan. Melakukan firman Tuhan adalah orang-orang yang suka memuji Tuhan. Memuji Tuhan, mungkin adik-adik nggak punya suara bagus. Nggak apa-apa, yang penting kita mau memuji Tuhan. Tuhan senang kok. Tuhan tidak melihat suara adik-adik yang bagus, atau adik-adik harus penyanyi dulu, harus memuji Tuhan. Enggak. Walaupun suara adik-adik nggak bagus, tapi adik-adik mau memuji Tuhan, Tuhan senang kok. Apalagi membantu orang lain. Teman-teman yang lagi susah, adik-adik suka bantu, adik-adik suka tolong. Berarti adik-adik juga melakukan firman Tuhan. Atau contohnya, teman adik-adik lagi susah mengerjakan soal-soal pekerjaan di rumah, adik-adik boleh bantu dia untuk belajar bersama, untuk mengerjakan bersama, supaya dia bisa mengerjakannya. Misalnya temannya lagi lapar, adik-adik punya 2 makanan atau 2 kue, adik-adik bisa berikan 1. Tuhan senang. Apalagi? Sehingga kalau adik-adik menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, Tuhan senang sekali. Dan di mana Tuhan sediakan tempatnya? Di surgalah tempat kita yang melakukan firman Tuhan. Dan ayat hafalannya yang kelas tengah sampai siang dan malam. Kelas besar semuanya dibaca. Ayat hafalannya Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dihafal di rumah ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami. Engkau juga memberkati adik-adik yang ada di rumah, biar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang pintar, anak-anak yang menjadi luar biasa, berdampak bagi orang tuanya, bagi teman-temannya, bagi keluarganya di mana saja berada. Tuhan memberkati keluarganya, papa mamanya diberkati Tuhan, pekerjaannya, usahanya diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami yang saat ini sedang menghadapi COVID-19. Tuhan berkati, biar Engkau Allah sendiri yang menghentikan peredaran penyebaran COVID-19 ini, sehingga kami nantinya boleh beribadah bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.